Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk minggu ketiga masa Prapaskah tahun C 2022. Jangan sampai binasa, bertobatlah. Allah memanggil kita dari apa adanya kita untuk mengikutinya, bukan karena jabatan, kedudukan, pangkat, apalagi harta. Ia mengenal dan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ia telah menulis nama kita di telapak tangannya. Tuhan memanggil Musa untuk menghantar orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, untuk masuk ke tanah terjanji yang penuh susu dan madunya. Dalam menjawab panggilan ini, Musa mengalami banyak tantangan. Pertama, tantangan untuk memperkenalkan Allah kepada orang Israel. Tradisi Israel tidak boleh menyebut Allah dengan namanya. Juga tidak boleh memandang wajah Allah secara langsung. Alasannya karena Allah adalah kudus, maha tinggi dan mulia. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Inilah situasi dan kecemasan Musa saat dia berhadapan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Bagaimana memperkenalkan konsep Allah kepada orang Israel. Kedua, mengajak orang Israel supaya patuh kepada Allah. Dalam perjalanan menuju tanah terjanji, mereka sering tidak taat kepada Allah. Mereka mengingkari Allah dan menyembah dewa-dewi. Maka tugas Musa adalah membawa mereka kembali kepada Allah. Allah mengutus aku kepadamu. Bisa dibaca dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 13-15. Pekerjaan Musa sebelum dipanggil Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir adalah seorang penggembala yang menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Ia menggembalakan kambing domba sampai ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Di Horeb, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Anehnya, semak duri itu tak dimakan api. Dari dalam semak duri yang bernyala itu, ada suara untuk Musa. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang engkau berdiri itu adalah kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa menutup muka karena takut akan Allah. Allah meyakinkan Musa bahwa aku telah mendengarkan keluhan dan doa umatku Israel. Aku telah mengetahui kesusahan dan kesengsaraan mereka. Aku menghantar mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka ke negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nama Allah kita yaitu Aku adalah Aku. Allah yang kita imani adalah Dia yang senantiasa memihak kepada setiap orang yang mendengarkan suaranya dan yang menyerahkan seluruh kecemasan serta harapan hidup kepadanya. Dia yang selalu menolong, berbelas kasih, dan memihak kepada orang yang benar. Mereka yang melaksanakan kehendak dan firman Allah dalam hidupnya. Allah senantiasa memihak kepada mereka yang bertobat. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat aktif dalam mewartakan dan memberi kesaksian tentang cinta Tuhan kepada setiap orang yang ia jumpai. Sampai Paulus sendiri pernah mengatakan, "Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil." Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 9 ayat 16. Paulus menyadari akan situasi kedosaan manusia zamannya. Karena itu ia tidak mau agar situasi yang serupa terjadi pada generasi berikutnya. Untuk itu Paulus memberikan nasihat yang sangat praktis untuk belajar dari sejarah nenek moyang kita. Belajar dari ajaran yang baik yang mereka hidupi. Itu harus dipertahankan
sedangkan ajaran yang buruk harus dimusnahkan. Belajar dari sejarah adalah sebuah kearifan untuk melestarikan yang baik, menjaga, merawat, serta mengembangkannya, dan menghentikan yang buruk. Paulus menggarisbawahi sebuah imperatif moral, ajakan moral, untuk selalu berhati-hati supaya jangan jatuh ke dalam kejahatan dan hidup dalam buah-buah kejahatan. Pengalaman Musa di padang gurun, peringatan untuk kita. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 10 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 10-12. Inilah peringatan Paulus untuk orang Korintus. Nenek moyang kita telah makan makanan rohani dan minum minuman rohani yang sama dari batu karang yang mengikuti mereka. Batu karang itu adalah Allah sendiri. Mereka tewas di padang gurun karena menginginkan dan melakukan hal-hal yang jahat. Mereka bersungut-sungut, karena itu mereka dimusnahkan oleh malaikat maut. Hati-hatilah supaya jangan jatuh, supaya jangan binasa. Yesus senantiasa memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia memberi kita waktu untuk berubah ke hal yang baik, meninggalkan jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Banyak model jalan salah yang pernah kita lewati dalam hidup. Kita masuk ke jalan salah itu karena kita tidak membaca rambu-rambu jalan secara benar, atau tidak mau mengikuti, atau tidak mau tahu dengan rambu-rambu yang ada. Atau mungkin kita terjebak karena terlalu ramai orang berjalan pada lintasan yang salah itu. Orang salah kadang karena ikut arus dan hilang bersama arus massa yang ramai. Berjalan di lorong yang salah karena kehilangan orientasi, arah, dan pegangan hidup. Coba kita periksa pengalaman pribadi kita. Kesalahan apa yang kita lakukan karena murni kelalaian kita? Kesalahan apa yang terjadi karena kita terlena sebab banyak orang berbuat seperti itu dan Anda tercebur ke dalamnya. Kita tercebur ke dalamnya. Yesus mengajak kita hari ini untuk bertobat agar jangan binasa. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Bertobat supaya jangan binasa. Dengan bertobat, kita mengembalikan damai, sukacita yang telah hilang akibat dosa. Yesus dengan tegas mengatakan, tebanglah pohon ara ini karena tidak berbuah. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi tukang kebun meminta kepada Yesus, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencengkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Menarik untuk kita perhatikan dialog antara Yesus dan tukang kebun dalam cerita ini. Yesus kelihatannya menjadi tidak sabar dengan pohon ara yang tidak berbuah. Pertanyaannya, apakah Yesus datang ke sana pada musim buah ara? Karena pohon ara berbuah musiman. Kalau dia datang di saat ara tidak musim buah, maka yang dia jumpai sama seperti yang terjadi dalam cerita tadi. Tetapi yang menarik di sini adalah Yesus menyebut sudah setahun tidak berbuah. Itu berarti di waktu lain juga Yesus datang, tetapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Karena situasinya seperti itu, maka Yesus mau membinasakan pohon ara dan menyuruh tukang kebun untuk menebangnya. Tetapi kearifan yang ditunjukkan oleh tukang kebun yaitu meminta Yesus untuk tidak menebangnya sekarang, tetapi tunggu tahun depan. Si tukang kebun mau merawat, menggembur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Kalau sampai tahun depan juga tidak berbuah, maka tak ada pilihan lain selain harus ditebang, dibinasakan. Hal yang sama terjadi dengan kita. Tuhan memberi kita kesempatan agar kita bertobat, membaharui diri,
memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang kita miliki. Orang yang bertobat, buahnya bisa kita lihat dari kerendahan hati yang orang itu miliki. Mari kita tebang keangkuhan, kesombongan, dan tidak menghormati orang lain yang kita miliki. Kita musnahkan sampai ke akar-akarnya. Dengan itu Tuhan dan sabdanya akan mendapat tempat di hati kita. Selamat memperbaharui diri. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati.